muslimah ketika diminta mengenakan jilbab, tentu pertimbangannya terkait pertimbangan teologis, hal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang. Tetapi yang menjadi masalah apabila seorang yang non-Islam diminta untuk mengenakan jilbab, tentu ini menjadi semacam keanehan tersendiri. Apalagi dilandasi dengan satu tuntutan bahwa ini telah ada perdanya. Kalau kita ingin melihat sebetulnya terkait persoalan jilbab, maka kita perlu melihat dasar-dasar jilbab yang diatur di dalam agama atau tuntunan secara teologis. Tentu ada banyak buku-buku yang bisa kita rujuk terkait persoalan jilbab itu. Seperti misalnya ulama kita di Indonesia yang pernah menulis terkait masalah jilbab, yaitu Profesor Quraisy Shihab, yang mengulas terkait perkara jilbab, yang buku itu, dan Anda juga tentu tahu, menimbulkan kehebohan di kalangan tertentu. Karena di dalam buku tersebut, Prof. Quraisy Shihab menjelaskan secara runut, baik dari persoalan aturan-aturan ataupun dalil-dalil agama yang senantiasa digunakan untuk menunjukkan seseorang muslimah yang semestinya misalnya mengenakan jilbab. Di dalam buku yang bagus itu, yang diuraikan oleh Profesor Quraisy Shihab, kita bisa melihat sesungguhnya perkara jilbab atau hijab itu memiliki banyak kaidah-kaidah tertentu. Adapun misalnya, apa sih yang dimaksud dengan jilbab atau hijab itu? Apakah yang dimaksud dengan mengenakan jilbab bagi seorang perempuan muslimah dalam terminologi Islam itu apakah harus menutupi wajah, ataukah misalnya, mohon maaf ya, kalau kita melihat misalnya akhir-akhir ini banyak juga yang mengenakan cadar misalnya. Apakah itu memang dikehendaki atau itu memang memiliki dalil di dalam Islam? Tentu di dalam buku Profesor Quraisy Shihab telah dijelaskan dengan begitu runut apa-apa yang menjadi uraian-uraian penting beliau terkait hijab. Bahkan hijab itu kan terkait dengan ukuran ataupun kesopan santunan kalau kita ingin melihat. Artinya perkara jilbab mesti didudukkan sebagai sikap seorang muslimah yang sopan santun di hadapan publik. Jadi kita bisa melihat bahwa terkait sebetulnya perkara jilbab, karena mungkin ada sejarah yang terkait itu, ini terkaitkan di dalam Islam, kita perlu memahami yang mana sebetulnya ajaran Islam, kemudian yang mana yang sebetulnya dikatakan orang terkait budaya Islam. Ataukah terkadang kita gagal paham apa itu Islam, apa itu Arab. Terkadang umat Islam di Indonesia atau kebanyakan umat Islam terkadang mengatakan bahwa Islam itu adalah Arab, sehingga apa yang menjadi ciri ataupun identitas kearaban itu dianggap sebagai identitas keislaman. Terkait juga persoalan jilbab. Kalau kita kembali lagi misalnya ke dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab terkait jilbab, yang menerangkan panjang lebar terkait jilbab, yang di kalangan ulama sendiri misalnya memberikan banyak penafsiran terkait jilbab itu. Ada yang menyatakan jilbab sebagai semacam kesopan santunan seorang muslimah di hadapan publik ketika melakukan aktivitas sosial atau menjalani kehidupan sosial. Itu yang dimaksud dengan jilbab.
Sehingga ketika kita ingin menarik satu kesimpulan bahwa perkara jilbab pada dasarnya itu terkait erat dengan kesopan santunan seseorang. Artinya yang perlu ditutup adalah bagaimana menjaga diri kita dan kelakuan ataupun perilaku kita terhadap sesama. Ya, ini tentu hal yang menarik ya. Mungkin akan menimbulkan polemik juga pada satu sisi. Mengingat hari ini kalangan-kalangan konservatif yang akhirnya ditunggangi oleh kepentingan politik itu memanfaatkan terkadang isu-isu seperti ini. Sehingga terkadang isu terkait politik misalnya, pasti ini akan dikait-kaitkan lagi dengan politik. Kita akan melihat bahwa muara sebetulnya yang terjadi hari ini itu terkait ada hal yang belum tuntas di dalam hubungan antara keislaman dan keindonesiaan pada satu sisi. Oleh karena itu, yang perlu kita lihat dan saksikan pada dasarnya, isu-isu terkait ini bukan isu-isu yang baru. Ada banyak isu-isu terkait Islam misalnya yang mencoba dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu demi kepentingan politik. Ya, kembali lagi ke persoalan hijab yang pernah menjadi sorotan kita secara bersama, bahwa kita perlu melihat ini secara jelas. Apakah ini muatan politis ataukah muatan teologis? Kita tentu tidak melarang. Sekali lagi kami memberikan catatan, kita tentu tidak melarang ketika ada seorang perempuan muslim yang ingin mengenakan hijab atau jilbab. Itu silahkan, itu hak setiap orang untuk mengekspresikan diri mereka, untuk menunjukkan diri mereka kepada publik bahwa ini yang mereka kenakan, ini yang mereka maksud sebagai identitas keislaman. Tetapi ketika ada anggapan atau ada upaya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan muslimah harus seperti ini yang menjadi tanda petik ya, menjadi semacam perlu didudukkan secara jelas sehingga kita tidak salah paham mengenai itu. Tentu kita menghargai saudari-saudari kita yang mengenakan jilbab, tetapi ini lagi terkait pemahaman. Kan di dalam pemahaman keagamaan perlu dibedakan antara apa yang orang pahami terkait ajaran agama, kemudian dengan apa yang memang betul-betul tertera secara jelas di dalam dalil-dalil keagamaan. Sehingga sebetulnya perkara jilbab ini perkara tafsir pada satu sisi, tafsir mana yang kita ikuti atau acuh sebagai pegangan kita di dalam melihat persoalan jilbab. Kalau misalnya kita mengikuti ulama-ulama tertentu yang memiliki pandangan bahwa yang dimaksud dengan berjilbab, berhijab itu dengan menutupi bagian kepala atau rambut seorang perempuan, itu yang dimaksud dengan jilbab, maka kita hargai itu. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa di dalam tradisi Arab, budaya jilbab itu bukan hanya dikenakan oleh orang muslimah, oleh seorang muslimah, tetapi orang-orang Arab, perempuan-perempuan Arab yang non-Islam itu juga ada yang mengenakan itu, seperti Kristen Ortodoks, seperti misalnya kalangan-kalangan Yahudi, itu ada yang mengenakan jilbab. Sehingga kita perlu sebetulnya secara cermat melihat ini. Jangan sampai kita gagal paham terhadap masalah ini. Ya, sekali lagi kami dari pihak Fides Channel mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak referensi terkait ini. Jangan sampai kita yang memaksakan sesuatu itu tidak tahu konteks. Ya, terkait misalnya persoalan siswi
yang diminta untuk memakai jilbab, padahal dia adalah seorang non-Islam, tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri. Karena di kalangan Islam sendiri misalnya, itu ada beberapa pendapat terkait persoalan jilbab. Sehingga pada kesempatan kali ini kita meminta kepada semua kita, marilah kita mendudukkan perkara ini, mendengarkan pendapat-pendapat ulama kita, ulasan-ulasan terkait itu, sehingga kita tidak gagal paham. Ini juga sekaligus kami melihat dari Fides Channel bahwa ada sesuatu hal yang pada dasarnya yang terjadi di negeri ini terkait antara Islam dan keindonesiaan yang masih terus mencari bentuk yang ideal tentunya pada satu sisi. Sekaligus kita ingin melihat bahwa pemerintah-pemerintah atau para pejabat di semua level itu kita minta untuk mempertimbangkan ketika menetapkan suatu peraturan daerah, sehingga jangan sampai ada muatan-muatan tertentu yang bisa merugikan kelompok tertentu juga. Contoh ini misalnya, apabila ada perda misalnya terkait syariat Islam misalnya, kalau kita melihat misalnya perda itu kan pada dasarnya adalah peraturan daerah yang memiliki muatan hukum, sehingga ketika itu berlaku maka itu wajib untuk dilakukan. Ini juga sekaligus kita ingin mengkritik